Belum, belum bang. Oke bang, izin terkait Ya. berkas perkara dengan tersangka Nikita Mirzani, apakah sudah P21 atau belum bang? Sampai sejauh ini berkas perkara itu kan awalnya kalau tidak salah sekitar bulan Maret, 17 Maret kalau tidak salah itu kan ada P19 ya dari penuntut umum untuk dipenuhi atau dilengkapi oleh teman-teman penyidik. Nah sejak saat itu baru minggu lalu sekitar di tanggal 5 Mei itu dikembalikan lagi oleh penyidik kepada penuntut umum, dan selanjutnya penuntut umum ini kan melakukan penelitian kembali, mempelajari kembali apakah misalkan petunjuk atau koordinasi yang disampaikan terdahulu ini dipenuhi atau tidak. Nah ini semenjak Senin sampai nanti 2 minggu ke depan atau 14 hari tepatnya itu penuntut umum akan menentukan sikap ya dipenuhi atau tidak terkait dengan materi yang disampaikan di berkas P19 terdahulu. Tapi sejauh ini apakah ada petunjuk jaksa yang belum terpenuhi Pak? Kan 17 Maret itu kan di P19 artinya ada beberapa item. Yeah. 1 sampai 10 atau puluhan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, di antara beberapa petunjuk itu sudah dipenuhi apa belum? Nah, itu yang lagi teman-teman penuntut umum pelajari. Masih dipelajari berarti? Masih dipelajari, karena baru berkasnya tanggal 5 Mei masuk ke kita. Proses administrasi mungkin ke JPU-nya bisa di tanggal 6-nya. Waktu 14 hari nanti akan menentukan sikap terkait dengan itu. Tapi apakah akan ada kemungkinan tersangka baru Pak? Dari ini karena kan ini satu rangkaian ya. Nah, dari satu rangkaian LP ini kan masih ada 2 yang belum atau masih menjadi saksi. Apakah akan ada tersangka baru Pak? Itu domainnya penyidik, bukan domainnya penuntut umum. Silakan lah koordinasi dengan teman-teman penyidik ya. Tapi sejauh ini yang pasti kita tunggulah dipelajari, sudah lengkap segera kami informasikan ke teman-teman, atau bisa nanti by online juga bisa kita ketahui bersama dan akan kita publish untuk selanjutnya. JPU pasti kalau sudah P21 ya pasti segera melakukan penyusunan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana tersangka. Tadi kira-kira berapa lama prosesnya Pak? Proses dalam konteks kan tadi udah penyidik udah mengembalikan lagi berkas ke kejaksaan kan? 15 hari tadi. 15 hari ya? Sampai tanggal berapa Pak? Berarti 5 tambah 14 di 19. Iya, di 5 tambah 14 ya. Iya. Hari libur nggak kita hitung, sekarang nggak kita hitung. Nah, sekitar segitulah. Berarti sekitar tanggal berapa Pak? 20-25? Ya, 20-an ya. Oh, segitulah 21 ke atas. Ini kan penahanan juga diinformasikan tadi itu kan kalau tidak salah sampai tanggal Nikmir menggugat Wan Prestasi RG, turut tergugatnya Kejaksaan Agung dan Kapolri dimasukkan sebagai turut tergugat. Apa sih gugatan Wan Prestasi? Ya, bahasa sederhana saya akan menjelaskan biar mudah dicerna. Ya, gugatan Wan Prestasi itu adalah gugatan di mana salah satu pihak dianggap ingkar terhadap janji yang sudah disepakati, perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian itu apakah harus tertulis? Enggak. Perjanjian bisa saja perjanjian sifatnya lisan, tapi juga harus bisa dibuktikan perjanjian itu. Jadi nanti dalam gugatan Wan Prestasi itu harus bisa membuktikan bahwa memang ada 2 pihak yang memang sepakat melakukan perjanjian terhadap sesuatu peristiwa ya yang kemudian diikat dalam satu perjanjian, dan di antara pihak itu kemudian melakukan
ingkar janji, ya, tidak memenuhi hak atau kewajiban, ya, tidak melaksanakan sesuai waktunya, melaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Nah, itu bisa disebut wan prestasi. Kemudian, apakah Nikita Mirzani dan RG di situ ada perjanjian, ada peristiwa perdata, ya, di antara keduanya? Yang bisa membuktikan nanti mereka berdua. Apakah antara Nikmir dan RG itu merupakan peristiwa perdata dan bisa dianggap, ya, wan prestasi atau tidak? Cuma yang jadi pertanyaan ini menurut saya akan menjadi potensi peluang besar untuk DNO adalah ketika Kapolri dan Kejaksaan Agung dijadikan turut tergugat, karena tidak ada, ya, kepentingan hubungan hukum di sana menurut pendapat saya. Terima kasih. Fans garis keras Nikmir, akhirnya setelah Kejati angkat bicaranya, Nikmir mengajukan gugatan wan prestasi ke RG. Dan sebagai turut tergugat satu, Kepala Kepolisian RI paham semua kan mengapa ini terjadi. Dipaksakan banget ditahan 20 hari, tambah lagi 40 hari, tambah lagi 30 hari. Tapi ditolak mulu sama Kejati. Mikir Pak, mikir, ada apa? Ayak naon? Apakah NM dan asistennya melakukan pemerasan? Ini menurut pendapatku ya, ini pendapatku. Setelah mendengar rekaman percakapan antara asistennya si NM ini dan dokter RG, dan juga textingannya si NM dan si D itu, ya gue melihatnya memang ada unsur pengancaman ya di situ. Jadi modusnya tuh gini, kalau lu mau gue tutup mulut, lu harus bayar gue sekian. Kalau lu nggak mau bayar gue sekian, ya gue akan tetap speak up. Dan lu tahu kan, kalau gue speak up, artinya usaha lu itu akan terancam hancur. Karena kan netizen tuh percaya sama omongan gue gitu. Jadi lu pilih mana? Pilih menutup mulut gue atau gue akan tetap speak up gitu. Jadi begitu ya kurang lebih. Ya agak disayangkan ya, karena kalau memang NM ini benar mau memerangi skincare abal-abal ya, harusnya kalau ada yang mendekati untuk ya udah jangan ngomong dong, jangan ngomong gitu. Ya harus ini dong, komitmen dong. Gue nggak mau, kan gue mau memerangi skincare abal-abal yang sudah merugikan banyak orang. Lu mau bayar gue berapa? Gue nggak mau, gue akan tetap speak up. Kan harusnya begitu ya kan? Tapi ini kebalik gitu ya. Jadi ya apakah ini memang benar dugaan banyak orang gitu ya, bahwa ini dipakai untuk mencari keuntungan sendiri gitu. Tapi kan itu tadi bukti-bukti yang ada di sosial media ya, kita nggak tahu nih besok sidang tuh akan ada fakta apa nih yang disajikan di persidangan gitu. Jadi ya kita tunggu aja nanti persidangannya seperti apa. Itu menurut pandangan. Tadi pihak Kejati bilang masa penahanan terakhir itu di bulan Juni. Artinya setelah di bulan Juni memang tidak akan ada penambahan atau siap langsung di persidangan? Bukan berarti tidak ada penambahan. Di bulan Juni kan masalah penahanannya kan selesai untuk perpanjangan 30 hari pertama. Tapi dengan kata sinyal tersebut berharap bahwa tidak ada perpanjangan kedua. Kan gitu. Karena penyidik masih bisa meminta permohonan perpanjangan penahanan tahap 2 30 hari ke depan kepada pihak pengadilan. Tentu permohonan ini akan dikaji, akan dianalisis oleh pihak pengadilan layak atau tidak diberikan perpanjangan penahanan tersebut. Untuk tentunya kecukupan alat bukti, kemudian proses permasalahannya BAP lengkap agar bisa berjalan di persidangan. Kira-kira gitu. Jadi kita nggak usah berandai-andai kalau sudah selesai 30 hari ke depan terus dikeluarkan demi hukum, enggak. Ya, ada yang bilang dibebaskan, tidak, salah. Demi hukum loh ya, demi hukum berarti berjalan juga permasalahannya kalaupun batas waktu sudah selesai. Nah ini harus kita bisa bedakan dibebaskan demi hukum dengan dikeluarkan demi hukum ya. Harus kita bisa beda-bedakan, kita pilah-pilahkan. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Pak, berarti masa ini kan simpang siur ya Pak, karena yang netizen tahu dan orang baca dari beberapa artikel bahwa itu udah yang ketiga kalinya kalau tidak salah Pak, masa penahanan yang diperpanjang untuk Nikmir. Jadi setelah ini katanya kalau memang berkas belum lengkap, Nikmir kemungkinan bebas gitu loh Pak. Yang kedua kalinya
Kan 20 hari pertama, diperpanjang 40 hari ke depan, itu masih ranah kewenangan penyidik. Paham ya? Nggak usah diperpanjang, itu ranah kewenangannya, makanya 20-40 hari. Ini kan batas kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan. Ternyata isi berkas ini menurut JPU perlu disempurnakan agar bisa penyerahan tahap 2, sementara waktu sudah mepet 60 hari. Itu yang saya katakan tadi, penyidik meminta permohonan kepada pengadilan untuk 30 hari ke depan diberikan oleh pengadilan. Nah, persyaratannya yang dua itu, ya. Yang pertama, ya, bisa diberikan perpanjangan 30 hari ke depan oleh pengadilan. Yang pertama, satu orang yang cacat mental atau sakit dan lain sebagainya, sakit kronis, dan ini harus dilambari oleh surat keterangan dokter. Itu yang pertama. Yang kedua, nih kita kan sehat nih, berarti dipakai pointer B. Pointer B menyatakan apabila ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Kan gitu. Berarti saya menilai penerapan pasal TPPU yang kena ke arah sini. Karena TPPU itu kan ancaman hukumannya maksimalnya kan 20 tahun. Kalau pemerasan kan enggak, nah dipergunakanlah ini. Nah, karena ancaman hukuman itu 9 tahun ke atas. Jadi itulah acuannya, makanya penyidik melakukan itu. Nah, nanti perkembangannya kita lihat, ya, apakah memang sudah kecukupan alat bukti dan lain sebagainya sudah sempurna atau sudah baik menurut JPU, maka diserahkanlah berkas dan perkara ini untuk penyerahan tahap 2, tentunya melalui P21. Kalau saya mengatakan apa yang diucapkan Kejaksaan Tinggi itu udah sinyal sebenarnya.